Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, kali ini saya ditemani narasumber dari jauh-jauh dari Kabupaten Maros. Beliau Pak Marjan Mas Sekre MPD. Beliau Master Campaign Hati Kita Keren. Tagline dari pasangan Pak Bupati Dr. Haidi Resam, yang tadinya beliau berpasangan dengan wakil bupatinya Ibu Suhartina Bohari. Tapi dalam perjalanannya ada lika-liku, ada dinamika yang muncul menerpa pasangan yang sebenarnya sangat keren, sesuai dengan tagline-nya Hati Kita Keren. Nah, ini membuat hangat diperbincangkan oleh seluruh pemerhati politik di Sulawesi Selatan, terutama tentunya masyarakat Maros itu sendiri. Tentu yang paling dominan adalah rasa penasaran. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Tetapi tentu kita tidak bisa menghindari yang namanya sebuah musibah politik itu bisa menerpa siapapun. Itu tergantung dari takdir setiap perjalanan karir manusia, termasuk Ibu Suhartina Bohari. Pak Ketua, siap, Kak. Bagaimana kabar, ya, Pak Ketua? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir memberikan klarifikasi atau pembanding terkait dinamika politik yang terjadi yang menerpa Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Kemarin kita banyak mengambil rujukan dari hasil diskusi Ibu Bupati dengan salah satu YouTubers dengan podcastnya ya, seperti itu. Di mana beliau secara langsung mengklarifikasi persoalan yang menerpa dirinya. Dan oleh sebagian pihak yang mungkin merasa paham dengan dinamika ini, merasa bahwa itu pernyataan sepihak. Nah, pada kesempatan ini saya sangat gembira karena Pak Marjan ini hadir mewakili pihak Pak Bupati untuk memberikan pembanding terkait persoalan yang menerpa kedua tokoh yang sebenarnya sangat keren ini di Maros ini. Nah, mungkin kita sudah membaca, mendengar terkait pernyataan-pernyataan dari Ibu Wakil Bupati. Nah, di sini kami ingin kita memberikan pembanding. Seperti apakah sebenarnya ini yang terjadi sehingga masyarakat Maros dan masyarakat di Sulawesi Selatan ini paham. Silakan kita buka, Pak. Ya, makasih Kak Suhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk sahabat-sahabat semua, pemirsa IPISO. Alhamdulillah Kak Suhadi ini ya mengundang kita. Ya, saya tentu hadir di tempat ini untuk memberikan ya klarifikasi dan juga mungkin meluruskan sedikit yang terkait dengan isu-isu yang berkembang selama ini. Tentu saya kira bukan hal yang tabu lagi. Kita kenal selama ini dengan tagline Hati Kita Keren di jilid 2. Ini ditimpa oleh dinamika politik yang luar biasa. Dan ini yang menjadi sebuah fenomena baru bagi kita, khususnya di Kabupaten Maros. Bahkan kalau Kak Suhadi tadi dikatakan ini menjadi isu hangat di Sulsel, malah secara nasional ini diperbincangkan. Benar sekali. Karena ini kasuistik ini barang. Trending topik secara nasional. Kasuistik ini barang, ada calon tunggal yang calon tunggal ini wakilnya jadi TMS. Iya.
Jadi ketika gagal, pilkada ini tidak batal. Iya. Nah, ini kemudian menjadi catatan kita semua bahwa sesungguhnya kita ini hanya bisa berencana, berusaha. Saya merunut dari awal, dari pencalonan Pak Haidir Sam bersama dengan Ibu Haja Suwartini ini sangat mulus, Pak. Iya. Malah kita di hati kita keren kemarin, itu Pak Bupati awal hanya memiliki dukungan 2 partai, Iya. 3 partai, yaitu PAN, Golkar, kemudian PBB. Yang lain itu dibuka secara umum. Dan itu sama sekali tidak ada yang mendaftar. Sama sekali tidak ada yang mendaftar calon lain yang masuk ke partai itu. Sehingga ya karena sosok Pak Bupati Haidir Sam dengan Ibu Wakil Bupati ini adalah dia pemersatu, Ya. tokoh pemersatu di Kabupaten Maros, sehingga menganggap penting untuk merangkul semua partai. Jadi kita daftar di partai yang Ya. notabene-nya membuka tapi tidak ada mendaftar yang lain, kita mendaftar di situ semua. Sehingga alhamdulillah sampai hari kemarin pendaftaran itu ada 9 partai pengusung. 9 partai pengusung dan 7 partai pendukung. Partai pendukung ini yang mungkin rata-rata non parlemen. Sehingga ini Kak Sodi sangat mulus perjalanan ini sampai ke pendaftaran kemarin. Kita tidak pernah pikirkan di luar dugaan kita, di luar nalar kita sebagai manusia biasa bahwa ini akan terjadi tsunami politik yang demikian dinamis. Tidak pernah dipikirkan bahwa ada salah satu calon kita di Kabupaten Maros ini yang TMS, tidak memenuhi syarat secara administrasi. Dan itu adalah kewenangan dan ranah KPU. KPU benar. Regulasi yang mengatur ini kontestan itu kita juklat kita di PKPU. Benar. Juklat kita di KPU sehingga semua proses yang kita lalui adalah berjuklat pada aturan KPU. Nah, TMS ini itu dilakukan di aturan-aturan yang berlaku di PKPU terkait dengan administrasi kesehatan. Terjadi TMS di situ. Sehingga kita tidak bisa apa-apa dan waktu itu sekali lagi bahwa betul-betul ini qadarullah. Betul-betul ini adalah desain Allah. Bukan desain Pak Haidir dan kawan-kawan, bukan desain orang-orang yang menganggap tidak cocok dan tidak mau dengan Ibu Abu, tidak ada sama sekali. Karena ini logikanya begini, Kak Swadi. Siap. Dari awal saya mau kronologisnya ini supaya teman-teman ini yang tidak memahami substansi permasalahan ini tidak melakukan sebuah edukasi ke masyarakat, ke publik bahwa ini menjadi sebuah fitnah ke Pak Haidir atau siapa saja. Bahwa ini adalah maunya Pak Haidir, desanya Pak Haidir, ini adalah maunya orang-orang yang tidak suka Ibu Haja Suwartina. Sama sekali itu tidak ada. Yang pertama indikatornya adalah sejak awal dinamika politik menjelang masuk ke pencalonan ini luar biasa dinamikanya. Yang pertama adalah Pak Bupati tentu ditawarkan oleh beberapa calon untuk Betul. menjadi wakil beliau. Khususnya dari partai besar mungkin. Iya, partai besar. Termasuk di dalamnya, Pak. Saya open-open aja. Kami di internal ini di PAN itu mendesak Pak Bupati, Pak Haidir Sam untuk tetap memilih wakilnya itu dari partai kader partai sendiri. Karena potensi dari itu besar. Itu potensi itu besar. Betul. Malah orang berpikir siapapun yang ditemani ini Pak Haidir, insya Allah akan memenangkan pertarungan. Ini potensi yang beredar di masyarakat. Tetapi sekali lagi DPP mendesak Pak Bupati, DPW mendesak Pak Bupati, kader internal PAN mendesak Pak Bupati untuk tetap mengambil kader PAN, tetapi sekali lagi beliau Pak Bupati bertahan ke Ibu Haja Suwartina. Karena itu dia membuktikan selama perjalanan beliau, ada 4 tahun perjalanan ini yang beliau arungi, itu
menciptakan sebuah suasana yang sangat romantis. Yang salah satu-satunya mungkin boleh dikata di Sulawesi Selatan ini adalah dikenal dengan pasangan yang paling romantis di pemerintahan kabupaten. Dan itu Pak Haidir sangat menghargai. Dan beliau dengan berbagai desakan, berbagai tekanan dari internal, baik DPP, DPW, beliau masih mempertahankan, bersikeras mempertahankan Ibu Wakil Hajah Suhartina Buhari. Karena di samping beliau menganggap bahwa Ibu Hajah Suhartina ini adalah wakil, beliau juga sudah menganggap beliau sebagai adik, saudara, yang selama ini sangat melengkapi satu sama lain. Dan tidak pernah kita lihat bahwa mereka ini sedikit pun ada konflik, baik konflik interest di pribadinya beliau maupun di orang-orangnya Pak Bupati dan Ibu Wabub. Belum pernah terdengar sampai hari ini. Kalaupun ada terdengar, paling segelintir orang yang memang sejak awal tidak suka dan senang dengan mereka berdua bersatu. Tapi biasalah itu di politik. Artinya apa? Seandainya Pak Bupati, Pak Haidir Sam dalam hal ini tidak mantona mau di Ibu Wabub, dianggaplah beliau mendesain ini, tidak mungkin beliau bodoh-bodoh mempertahankan mati-matian dengan berbagai tekanan-tekanan yang luar biasa masuk dan dia berjuang sendiri untuk itu. Menarik pembuka dari Pak Marjan, Master Campaign Hati Kita Keren. Jadi begini, spekulasi itu muncul karena pernyataan dari Ibu Suhartina itu sendiri. Beliau terkesan menggambarkan ke publik bahwa dia tidak diperjuangkan. Ini yang dia sampaikan ketika diundang oleh salah satu podcast, kan seperti itu. Dan itu menjadi rujukan media-media online, cetak, bahkan di kalangan pemerhati politik seperti itu. Nah, di sini perlu kita klarifikasi mungkin bahwa apa benar dalam pernyataan beliau bahwa surat bahwa beliau TMS itu sudah bocor duluan. Itu dia sampaikan. Ya kan, itu perlu mungkin kita klarifikasi Pak Marjan selaku MC dari Pak Haidir. Nah, itu bocor, katanya sudah diketahui Pak Bupati sebelumnya. Sebelum dia selaku penerima, harusnya menjadi penerima surat itu. Saat itu. Dan dia melakukan uji pembanding di BNN pusat sebagai mungkin langkah-langkah dia untuk menjaga nama baiknya beliau. Nah, dalam hal ini seperti apa kita menjawab pernyataan beliau, Pak Marjan? Saya pemirsa dan saudaraku semua pemerhati episode, saya kira tentu sebagai manusia biasa dalam kondisi Ibu Wabub seperti ini kita harus maklumi. Saya selalu menyampaikan kita harus maklumi kondisi Ibu Wabub pada hari ini. Betul. Mungkin lagi stres, perasaan kekecewaan, depresi dengan masalah ini tentu kita kembalikan ke diri kita. Betul. Mungkin dengan berbagai juga terpaan informasi yang tidak jelas yang memanfaatkan momen ini bagi mereka yang sejak awal mungkin tidak suka dengan pasangan ini, tentu banyak hal yang bisa mempengaruhi secara mentalitas, secara pola pikir Ibu Wabub dalam kondisi masalah ini. Tetapi perlu saya sampaikan ke kita semua. Saya ini, Kak Swadi, saya sampaikan kita. Saya hadir di sini bukan hanya sebagai timnya Pak Bupati. Saya masih MC Hati Kita Keren. Karena pada hari ini masih Hati Kita Keren. Karena belum ditetapkan oleh pasangan penggantinya. Belum. Jadi saya juga harus bagaimana mengantar pembicaraan ini di poros tengah ini untuk meluruskan, menjembatani kedua ini. Tokoh kita ini. Beliau ini adalah sosok orang yang sangat baik berdua. Pak Haidir, Ibu Suhartina baik, dan mereka saling menyayangi, mereka saling menghargai. Tetapi kadang ini ya mohon maaf saja, ya biasalah dinamika politik itu ya tidak semua orang puas dengan apa yang berdua lakukan dan secara politik mungkin ada hal-hal yang tidak senang, itu biasa-biasa aja. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa kalau terkait dengan pernyataan
Ibu Wakil di podcast itu memang saya kira secara umum, bukan hanya Pak Bupati. Iya, iya. Banyak masyarakat umum sudah mengetahui itu di tanggal 3 bahwa hasil ini secara umum ya, bukan rekam medik. Iya, iya. Tetapi sudah banyak karena saya juga dapat info dari teman-teman aktivis dari Maros. Iya, iya. Bahwa di Sulawesi Selatan ini ada 2 yang TMS. Kabupaten Maros dan Lu Palopo kalau saya salah. Palopo. Ada 2 yang beredar isu itu sebelum. Kalau Palopo ijazah. Iya. Tapi yang kita tahu kemarin itu ada 2 kabupaten yang TMS. Iya, TMS Ya, itu kan tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, bukan berarti kita belum tahu bahwa persoalan apa. Iya, betul. Tapi TMS. Iya, benar. Nah, itu yang kita tahu. Betul. Mungkin bisa saja Pak Bupati mendengar isu itu sehingga khawatir karena di Maros kan 1 di calon. Iya. Kemudian mendiskusikan dengan Ibu Wabu lawak bagaimana isinya dan sebagainya. Tetapi Dan disuruh ke Jakarta menenangkan diri katanya. Disuruh ke Jakarta itu Kaswadi seperti ini. Iya. Beliau ada acara, itu kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Presiden. Oh iya, disampaikan. Ibu Suhartina sampaikan. Wakil Presiden. Iya, dia sampaikan. Pak Bupati waktu itu tidak sempat dan menawarkan ke beliau untuk ke Jakarta mewakili Pak Bupati. Iya, betul. 1 hari sebelum pengumuman. Berarti Ibu Wakil ada di Jakarta pada saat pengumuman. Tentu bukan persoalan dia suruh menenangkan, tidak. Tetapi beliau intinya diminta menghadiri acara itu mewakili Bupati karena Pak Bupati punya agenda yang lain. Betul. Waktu itu. Tapi bahasa menenangkan diri itu bahasa dari Bu Suhartina. Itu kita tidak tahu apakah itu perintah waktu itu dianggap untuk menenangkan diri atau seperti apa, Allah alam. Kami tidak tahu. Betul. Yang jelas bahwa yang Pak Bupati pahami waktu itu bukan hanya Pak Bupati, di teman-temannya lain, beberapa teman yang lain sudah tahu secara umum bahwa Maros itu ada yang TMS. Di Palopo atau Lu itu ada yang TMS. Waktu itu secara umum. Tapi apa TMS-nya kita tidak paham waktu itu. Tunggu dulu. Menarik ini. Ini kan dalam pernyataan beliau ada bahasa permohonan agar sebisa mungkin Pak Bupati membantu meyakinkan KPU. Kalau sekiranya bisa dipertimbangkan ini data pembanding dari BNN pusat untuk menjadi rujukan KPU melakukan evaluasi apakah itu melakukan pemeriksaan ulang atau berdasarkan aturan bisa menggunakan data dari pembanding itu, apakah memang berdasarkan aturan yang kita pahami dari KPU dan seperti apa apalagi istilahnya langkah-langkah Pak Bupati menyikapi pernyataan dari Ibu Suhartina itu. Kalau itu saya akui bahwa Pak Bupati menginstruksikan LO-nya untuk selalu berkoordinasi dengan KPU. Untuk mencari solusi yang terbaik. Siapa tahu masih ada jalan keluar untuk mempertahankan. Sampai tanggal 17 kan? Sampai tanggal 17. Betul. Dan waktu pengumuman pagi oleh KPU, kami rapat dengan seluruh partai pengusung, koalisi partai pengusung. Pagi pengumuman, siang jam 2 kami rapat, mengundang semua ketua partai. Di tempatnya Haji Amri Yusuf waktu itu. Dan kita sepakati dari rapat pertemuan koalisi besar partai pengusung Hati Kita Keren menyepakati 3 hal. Yang pertama, meminta kepada LO Hati Kita Keren tetap selalu berkoordinasi dengan KPU untuk mencarikan solusi alternatif yang terbaik supaya ini masih bisa dipertahankan. Apa yang kami harus lakukan gitu loh. Salah satunya yang kita minta adalah bisa enggak ini ada pembanding. Misalnya Ibu Wabu dianggap TMS di sisi mana? Ya kan, administrasi kah atau di kesehatan kah atau apa? Ada nggak cara lain untuk membandingkan ini? Yang kedua, kita meminta untuk bisa diperpanjang waktu ini. Karena di PKPU waktunya hanya
3 hari 3 hari benar. setelah pengumuman. Iya. Itu PKPU. Benar. Dan itu aturannya ketika TMS itu sangat final dan Iya. mengikat, tidak bisa. Betul. Dan waktu itu kita lakukan sedemikian rupa Iya. bagaimana meminta ke KPU ini untuk plan A kita ini tetap mempertahankan ini. Iya. Ibu Abu. Di sini substansinya. Di sini substansinya. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah isu liar. Beredar kabar bahwa kelihatannya ada kelompok-kelompok memang yang menginginkan Ya. tetap ada pergantian, ya kan? Ya. Dan Ibu Suhartina mungkin sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan Ya. situasinya kan, itu curhat seperti itu Betul, kan. betul. Tetapi memang tidak bisa kita hindari, Pak Marjan. Ya. Spekulasi itu muncul karena adanya pembanding dari BNN pusat. Apakah itu benar atau tidak data pembanding itu wallahu alam bisawab. Ya kan, tetapi itu menjadi spekulasi bahwa kenapa itu tidak diperjuangkan seperti itu, Pak. Betul. Saya ingat sekali, saya lanjut Iya. tadi Kak Sodi. Itu yang pertama hasil kesepakatan Iya, kita. iya. Jadi tetap mempertahankan ini Iya. Bu Abu. Yang kedua, karena hasil diskusinya LO dengan partai, Iya. LO dengan KPU, itu harus ada alternatif. Karena di aturan ketika terjadi TMS maka yang dilakukan adalah pergantian. Iya, betul. Tidak ada jalan lain kecuali pergantian. Iya. Jadi harus disiapkan. Harus disiapkan. Iya, sejak dini ya. Sehingga kita menyepakati Iya. waktu itu di hasil pertemuan dengan koalisi partai bahwa kita menyerahkan, nah ini waktu tinggal 3 hari. Bayangkan Kak Sodi, Iya. Sabtu waktu pengumuman, Minggu hari libur, Iya. Sabtu Minggu libur, tinggal Senin waktu kerja, Kerja. hari kerja. Dan itu terakhir di jam 11.55 Iya. harus masuk pendaftaran itu. Ya. Nah, setelah itu ya tentu kita menyepakati pada waktu itu adalah menyerahkan sepenuhnya ke Pak Bupati, menentukan wakil. Kesepakatan yang ketiga adalah Minggu besok, kan hari Sabtu nih kita rapat. Iya. Minggu besok pagi semua ketua partai dan sekretarisnya yang berkesempatan kita semua ke Jakarta untuk menyebar diri ke masing-masing partainya untuk mengubah B1 KWK sebagai alternatif kedua ketika plan A ini kita sudah ajukan, maksimalkan sampai di hari Senin makanya waktu itu Pak Bupati mendaftar di hari Senin jam 11 Malam. Iya. Iya. Karena kita masih berharap ada Iya. keajaiban di situ. Nah, ini perlu diluruskan bahwa Masih ada hadirnya keajaiban. B1 KWK ini hanya mengantisipasi. Mengantisipasi aja. Jangan sampai tidak bisa lagi. Kepentingan kita betul. hanya bagaimana pilkada harus jadi. Nah, ini yang perlu Nggak boleh diluruskan gagal. karena dalam perspektif beliau, Ya. hadirnya B1 KWK ini memang tujuannya mengganti beliau. Itu kan curhatannya beliau. Itu plan keduanya. Padahal itu hanya bagian Bagian dari persiapan kita. persiapan ketika tidak untuk bisa tidak lagi menggagalkan ini pilkada. Betul. Kalau kita tidak antisipasi lebih awal, repot kita. Karena 3 hari saja waktunya. Ini penting sekali masyarakat Kalau harus tidak, tahu seperti itu. Di mana sobatnya seperti mukanya Pak Haidir Iya. Sam, Pak Bupati selaku bupati, ketua partai sebagai calon. Kalau ini di Maros, Iya. calon tunggal kemudian salah satunya di Indonesia yang gagal melaksanakan pilkada. Iya. Tentu Ibu Aja Suhartina juga ikut terseret kegagalan itu. Betul. Seluruh masyarakat partai semua dianggap gagal mempersiapkan itu, sehingga kita sudah harus mempersiapkan planning B. Planning kedua, ketika plan A ini gagal, tidak bisa sudah kita maksimalkan, kita masuk ke mempersiapkan planning B. Dengan waktu yang sangat terbatas, karena kita juga minta waktu ke KPU, kata tidak bisa karena itu tahapan dari KPU. Jadi memang dilematis pada waktu itu, dan langkah satu-satunya yang paling tepat kita lakukan adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Itu tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Karena itu bagian dari mekanisme. Kalaupun B1 itu ada misalnya, nah ternyata plan A kita ini masih bisa dipakai. Pasti masih itu yang Karena kan ini publik perlu tahu, lahirnya B1 KWK itu hanya mengantisipasi. Bukan belum menggugurkan yang pertama. Belum menggugurkan.
Itu baru menggugurkan ketika sudah digunakan B1 KWK yang baru. Masukkan ke KPU, betul. didaftarkan ke KPU. Penting sekali publik tahu ini, Pak Marjang. Karena Jadi memang seperti itu. Kondisinya yang mengharuskan kita mempersiapkan lebih awal. Betul. Memberangkatkan ketua-ketua partai ke Jakarta Betul. waktu itu, dan kita waktu itu saya jelaskan sedikit kronologisnya supaya publik paham. Iya, betul. Publik paham karena saya ini bukan di posisi hadir Sam, Bu. Saya posisi hati kita keren dan masih sekarang ini masih hati pasangan hati kita keren kalau belum ditetapkan oleh KPU pasangan pengganti itu. Sehingga saya mau jelaskan ke kita semua bahwa hari Minggu pagi itu kita berangkat ke Jakarta. Kita tiba siang. Siang itu hari Minggu kita langsung rapat menghadirkan Pak Bupati waktu itu. Dengan raut wajah Pak Bupati berkaca-kaca, katanya 2 malam tidak bisa makan, susah makan, dengan ya mata yang merah, kemudian bercucuran keluar sedikit air matanya. Itu dihadiri oleh semua ketua partai, termasuk di dalamnya adalah Golkar. Dihadiri oleh sekretarisnya Ibu Wakil Bupati. Betul. Ibu kan dia juga sekaligus ketua kan? Ketua Golkar. Betul. Hari itu hadir Bung Daniel selaku sekretaris Golkar. Pak Bupati memberikan sambutan. Nah sekarang beliau menjelaskan begini Pak, bahwa sampai detik ini saya sangat masih mengharapkan Ibu Wakil Bupati Haji Suwartina untuk mendampingi saya. Kita harus semua berdoa. Masih ada waktu sampai besok. Jangan sampai ada keajaiban Allah yang diberikan, karena ini qadarullah. Ini Allah semua yang mendesain. Mulai dari TMS-nya beliau, tidak ada desain manusia yang sengaja dan melakukan itu. Sehingga kita hanya bisa bermohon keajaiban doa kita semua supaya tetap saya masih sangat mau dengan Haji Suwartina. Yang bisa jadi saksi adalah sekretaris. Pak Marjan, ada bahasa beliau yang sangat menarik terakhir. Saya berharap bisa dipertemukan dengan Pak Bupati. Itu bahasa beliau. Apakah memang sampai hari ini belum pernah ketemu Pak Bupati? Menurut Pak Bupati di Jakarta beliau 2 kali ketemu. Menurut Pak Bupati? Sudah ketemu. Sudah ketemu tentu. Memang mungkin maklumlah dengan kondisi Ibu Abud dalam kondisi seperti ini. Terganggu psikologinya. Mungkin beliau belum bisa menerima begitu kalau ada plan B yang dijalankan. Betul. Kelihatannya seperti itu secara psikologi. Tapi itu kita maklumi. Kita harus pahami kondisi Ibu Suwartina. Beliau orang baik. Beliau orang baik. Saya menganggap ini semua bukan keinginan murni dari beliau juga. Mungkin sedikit ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memaklumi itu. Tapi beliau Pak Bupati ini secara ini beliau temui beliau, diskusi terkait itu. Soalan apa hasil diskusi dan materi diskusinya Allah alam kami biarkan mereka yang tahu. Biarkan mereka yang tahu. Yang jelas kalau pertemuan itu ada di Jakarta. Ini perlu kita jawab. Ada di karena Jakarta. Beliau seolah-olah mengatakan ke publik susah bertemu dengan Pak Bupati. Cuma mungkin itu. Ya Kak Sodi, ini yang perlu diluruskan. Karena mungkin ada beberapa yang namanya pergantian ini ada tawar-menawar, pergantian apa dan sebagainya, tidak ketemu sehingga ini susah ketemu karena contoh kecil. Misalnya waktu itu Pak Bupati ke DPP PAN untuk berkoordinasi mengkonsolidasikan kembali ini persoalan. Sehingga memang waktu itu saya open aja ke kita semua bahwa DPP maunya tetap kau ambil kader PAN. Ini yang membuat Pak Bupati semakin dilema ya. Karena desakan internal partai. Setelah itu Pak Sekjen DPP menurut Pak Bupati ini menelpon ke Sekjen KPU. Mempertanyakan regulasi PKPU ini seperti apa maunya ini. Karena ini kan sudah ada 9 partai pengusung. Apakah 9 partai pengusung ini kalau ketika ada pergantian wajib membubuhi atau mengganti semua partai atau bisa satu saja? Ternyata hasil konsultasinya Sekjen DPP PAN bahwa ternyata harus semua 9 partai itu membubuhkan tanda tangan penggantian karena sudah terlanjur masuk di Selong.
di sistem aplikasi KPU. Itu Kalau satu saja yang tidak tanda memerlukan tangan, waktu itu. ya, Wah, satu saja partai yang tidak membubuhkan tanda tangan atau tidak mengganti di situ, itu bisa dianggap batal. batal. Stres lah Pak Bupati. di Iya, situ. iya. Kesimpulan mereka berdiskusi di situ, kalau begitu jangan kita mengambil dari partai. Iya. Karena kalau kita mengambil dari PAN, Wah, pasti keberatan partai yang lain. Iya. Kita mengambil dari Birokrat. Golkar, Iya. pasti keberatan yang lain. Betul. Dari Gerindra pasti Betul. partai yang lain. Makanya Sehingga birokrat ya. timbullah kesimpulan Ah. kesimpulan yang terbaik pada waktu itu. Kalau begitu kita cari yang Birokrat. independen, birokrat. Betul. Disuruhlah Pak Bupati, coba cek kadismu yang bisa Iya, dan yang berani dan mau mendampingi kamu di jalonan ini. Ini sudah mulai terang, Terang. Pak Warjang. Izin Kak, saya Silakan. Silakan. Nah, ini kan sekarang pertanyaannya saya adalah apakah ada upaya sekarang ini untuk mengajak duduk bersama? Ini kan sudah final ya, sudah Ya. pergantian kan? Ya. Karena terakhir 17 kemarin. jelas kemarin. Artinya hati kita keren ini masih dipakai kayak ini takleng? Ya. Masih dipakai? Untuk sementara kalau pasangan ini sudah berubah. Sudah berubah. Tentu, Iya. karena sekarang ini dia menggunakan lagi tagline CSTA, Oh, Khadirsan Cesta. Multasim. Siap. Nah, beda. Adakah upaya sampai hari ini, sampai kita tampil di sini, Iya. tim dari Pak Bupati untuk tetap mengajak Ibu Suhartina untuk bagian dari pergerakan Pak Bupati ini? Masih sangat Kak. Artinya Pak Bupati itu orangnya semua terbuka untuk kebaikan bersama. Ibu Suhartina membuka ruang atau belum sampai hari ini? Beliau juga sebenarnya, Iya. beliau masih sering ketemu. Oh, Di beberapa acara kemarin di Tombok Bulu, beliau sama-sama, Iya, hadir iya. sama-sama dan sebagainya. Cuma belum Tentu sempat ya. ruang-ruang Iya, itu iya. masih ada. Iya. Dan saya yakin bahwa Ibu Wakil ini adalah sosok perempuan yang tangguh, Iya. yang berpikir jernih, dan memiliki juga jiwa untuk memperbaiki marwah. Iya. Dan tentu ketika ruang-ruang itu diberikan dan memahami konstelasi politik sekarang ini, tentu beliau ya sesuai dengan Iya. hasil podcastnya di Rijal, Iya. ya tentu pasti akan menjadi Iya. masih barisan dari Betul. Pak Hadir Sam Di selaku. podcast juga dia sampaikan bahwa dia tidak akan mungkin mau membangun sebuah gerakan Iya. untuk mengganggu Pak Iya. Haidir kan itu pernyataan terakhirnya. Itu yang utama. Nah, seperti itu karena memang kita tidak bisa menghindari sebuah lahirnya spekulasi politik, sebuah perkiraan politik bahwa akan lahir perlawanan yang akan mendukung kota kosong. Iya. Karena kita tahu Ibu Suhartina ini gerbongnya gerbong yang jelas. Ya Betul, kan? Betul. Kita paham Punya kan? basis, masuk Dia juga punya jelas. basis. Ya. Dan tadinya Maros ini yang tidak ada tanda-tanda sebuah pergerakan untuk mendukung kota Iya, kosong. Ini kan menjadi terbuka. Ya. Itu kalau komunikasi tidak bagus. Ya. Tapi kalau komunikasi bagus, ruang-ruang itu bisa diperkecil. Kalaupun ada pergerakan, itu bukan pergerakan sistematis. Seperti itu. Nah, kalau seandainya misalnya Golkar dengan Bu Suhartina meminta bergenim politik untuk mempermulus, dibukakan ruangkah? Saya kira tidak ada yang tidak dibukakan ruang oleh Pak Bupati ketika adiknya yang minta. Oh iya, betul. Karena kan Aja biasanya Suhartina ini sudah seperti adiknya sendiri. Iya. Betul. Tetapi ketika ruang-ruang itu kemudian ditutupkan oleh Aji Suhartina, ya Allah alam. Iya. Kita nggak tahu persoalan ini dan kita berharap dan berdoa semua. Iya. Saya selaku tim hati kita keren berharap Iya. ini masih harmonis. Jangan persoalan kita beda pandangan politik, kita juga hubungan emosional ini jauh. Dan kita berharap, kita masih menitipkan harapan di Ibu Wabub ini bahwa beliau adalah masih sosok pemerintahan yang kuat dan yang kita harapkan bisa sama-sama ke. Ada satu pertanyaan kritis ini. Kalau seandainya ini di luar keinginan kita, kita bersama ya, beliau melakukan perlawanan dengan menggerakkan kota kosong. Sudah siapkah menghadapi itu? Saya kira siap tidak siap harus siap. Harus siap. Karena kita berpikir untuk kebaikan masyarakat. Iya. Ibarat ketika kota kosong yang menang, Pak.
Apalah jadinya kita di Maros. Di Makassar Dan sudah pernah saya terjadi. juga optimis dan tidak yakin bahwa sosok Ibu Hajar Suhartina akan melakukan perlawanan secara seperti terbuka. secara terbuka kepada masyarakat. Karena saya yakin dalam hati kecilnya Ibu Hajar Suhartina itu hal yang tidak baik. Untuk menggerakkan hal-hal yang kemudian apa juga kesan salahnya Pak Haidir Sam selama ini. Betul. Nah, ini bukan sesuatu yang didesain sengaja oleh Pak Haidir. Betul. Bukan keinginan Bukan keinginan Pak Haidir. Pak Haidir, Iya. boleh kata gini Pak, masing-masing pihak ini dirugikan loh Pak. Iya. Coba kan Ketika namanya dalam bicara dunia politik. Cuma politik ini kan ya biasalah, Iya. beda-beda pandangan Betul. itu saja. Iya. Tetapi yang paling utama saya mau sampaikan ke semua pemirsa yang ada, Terutama masyarakat Maros. masyarakat Maros, tolonglah jaga beliau berdua. Beliau tokoh sentral Maros ini. Janganlah diadu, janganlah diprovokasi, Iya. janganlah dibuat-buat sesuatu yang bisa membuat itu menjadi fitnah. Iya. Kasihan kita semua ikut berdosa kalau tidak meluruskan ini. Betul. Dorongan saya ke sini, Kak Adi, Betul. saya punya kewajiban moral untuk meluruskan ini persoalan ke masyarakat supaya tidak menjadi liar. Betul. Dan Karena saya kenapa? Iya. Kalau ini jatuhnya menjadi fitnah, maka dosa sangat luar biasa yang kita tanggung bersama. Dan inilah semua potensi yang harus kita miliki, khususnya masyarakat Kabupaten Maros. Cobalah analisa secara baik, secara rasional, dengan kepala dingin, kemudian menyimpulkan sesuatu berdasarkan dengan fakta dan kenyataan yang ada. Iya. Jangan karena persoalan kepentingan kita saja, kemudian ini didorong menjadi baku lawan-lawan dan sebagainya. Bukan waktunya untuk kita melakukan hal-hal yang kita lahir dan berada di Buta Salewangan Kabupaten Maros ini, mau hidup tenang, nyaman, aman, dan tentu harapan kita bersama bagaimana kesejahteraan Maros ini ketika kita dalam hidup nyaman, damai, tidak ada masalah-masalah yang signifikan untuk kita kembangkan dan kesejahteraan masyarakat itu. Itu sebenarnya harapan kita semua. Mewakili Pak Bupati, Pak Marjan selaku MC, apa pesan-pesan yang Pak Marjan akan sampaikan kepada Ibu Suhartina dengan seluruh pendukungnya? Ya. Yang mungkin dia dalam kesempatan ini menarik sekali mungkin kita sampaikan kepada beliau. Silakan. Saya kira kalau saya, Pak Haidir, Ibu Hajar Suhartina, sudah di tim kemarin ini, saya sudah bersama beliau. Saya sudah menjadi master campaign-nya beliau. Dan saya memahami betul siapa Bu Hajar Suhartina, siapa Pak Haidir. Dan saya yakin dengan kondisi seperti ini, saya secara pribadi dan teman-teman tim yang lain sangat memaklumi kondisi yang dihadapi oleh Ibu Hajar Suhartina hari ini. Beliau orang baik. Beliau punya potensi untuk mengembangkan bersama-sama di Kabupaten Maros itu. Tapi yang perlu kita sikapi bersama, bahwa apapun keinginan, rencana yang kita sebagai manusia biasa, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita merencanakan sesuatu ini akan TMS dan sebagainya, tetapi Tuhan menunjukkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada upaya kita kalau Allah semua yang mengizinkan. Sehingga yang paling utama kita harus lakukan sekarang memaklumi dan menerima kondisi ini, mengambil hikmah, dan saya yakin banyak hikmah yang terbaik untuk Pak Haidir, untuk Bu Hajar Suhartina, dan untuk masyarakat Maros pada umumnya dengan kondisi politik sekarang. Berarti kita mengajak seluruh pendukung Pak Haidir untuk bisa memaklumi Ibu Suhartina. Dan Ibu Hajar Suhartina dan seluruh pendukungnya mohon juga dimaklumi kondisi yang terjadi sekarang ini, bahwa ini adalah qadarullah, ini adalah desain Allah, bukan campur tangan dan desain, apalagi desainnya Pak Haidir Sam. Sudah sangat jauh dan sesuai fakta yang ada. Ketika kita merunut dari kronologis yang ada mulai pencalonan sampai ke pendaftaran, tidak ada mentong yang menunjukkan bahwa Pak Haidir tidak mau di Bu Hajar Suhartina. Ini saya kira persoalan ini Pak, ya mohon maaf aja, betapa besar ya keringat, tenaga, pemikiran dan bahkan materi yang dikeluarkan untuk
merunut kembali ini permasalahan sehingga bisa mendaftar lagi. Iya, betul. Bukan persoalan main-main. Iya. Terlalu berani Pak Haidir kalau mau mendesain dan dirinya saja terancam tidak maju calon. Iya. Kalau ini yang dia desain dengan persoalan di terakhir ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi saya. Sebenarnya memang kalau dilihat dari kepribadian Pak Haidir, Ya. Saya secara pribadi juga selaku analis itu percaya bahwa karakter beliau tidak sejauh Tidak itu. sejauh itu. Tetapi kita juga tidak bisa menghindari sebuah spekulasi politik atau analisis politik yang lahir. Karena begitulah dinamika Ya, politik, dinamika politik. yang harus Ya. kita bisa terima. Dan pada momentum ini, alhamdulillah kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Maros dan kepada kami semua selaku pemerhati politik, Pak Marjan. Ya, siap. Mungkin cukup ya Siap, yang siap, kita sampaikan kepada masyarakat Maros. Ini mohon dicermati dengan sangat dalam, terkhusus kepada keluarga besar dari Ibu Suhartina Buhari dan simpatisan loyalitas Partai Golkar, Ibu Suhartina, agar bisa mempertimbangkan apa yang menjadi pernyataan dari Pak Marjan selaku master kampanye dari Hati Kita Keren, tim Hati Kita Keren, dan kepada seluruh pendukung Pak Haidir untuk juga bisa memaklumi situasi dan kondisi secara psikologi yang dirasakan oleh Ibu Suhartina dan seluruh pendukung-pendukungnya. Dan juga bisa memaklumi ketika lahirnya sebuah analisis politik, karena susah dihindari namanya dunia politik. Bahkan ada persepsi-persepsi yang lahir, dan inilah gunanya ada namanya klarifikasi. Dalam kesempatan ini Pak Marjan selaku master campaign mengklarifikasi, dan semoga ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat Maros dan seluruh pemerhati politik di Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Marjan sudah mempersiapkan waktu untuk mengklarifikasi. Semoga ini bisa membuat Maros kembali tenang dan Pak Haidir bisa berjalan dengan tenang, dan kita doakan semoga semua baik-baik aja. Ibu Haji Suhartina baik-baik aja, bisa dengan legowo, berbesar hati. Karena ada bahasanya kemarin yang menarik. Yang terbaik yang ada. Betul, ada bahasanya kemarin. Saya juga tidak ingin kalau misalnya Maros ini tanpa pemimpin. Semoga bahasa yang dia sampaikan terakhir kemarin di podcast yang dia sampaikan itu dia bawa sebagai sebuah pernyataan yang betul-betul lahir dari hati beliau untuk tetap membantu itu yang harapan kita Pak Haidir ya, Pak. Ini kita berpikir bukan pribadi variabel masing-masing, tapi berpikir masyarakat Maros secara umum. Betul. Kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Maros. Kita tinggalkan atribut kita masing-masing. Dan stabilitas negara. Stabilitas negara. Betul. Baik, sahabat-sahabat dan sobat IPISO, sangat lengkap apa yang telah dipaparkan oleh master campaign Hati Kita Keren. Saya masih menyebut Hati Kita Keren ya, karena belum ada penetapan. Belum penetapan betul. Pergantian calon. Pak Marjan, Mas MPD, yang mewakili sebenarnya kedua tokoh hebat kita ini, Bapak Haidir Sam dan Ibu Suhartina Buhari. Terima kasih atas kesempatan. Insya Allah kapan-kapan lagi kita akan membahas ke depan terkait Pilkada Maros ya. Diundang saja Kak. Kami insya Allah ruang itu kami. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat IPISO. Nantikan selalu diskusi-diskusi santai di IPISO bersama saya Suhadi Idrus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.